Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam kenal untuk bapak-bapak dan ibu-ibu di fasilitas bidang kebudayaan. Yang pertama, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atas penyelenggaraan program FBK ini yang diperuntukkan untuk para pekerja seni, pelaku seni atau pecinta seni budaya, yang mana program ini akan sangat membantu dan menjadi solusi untuk ketahanan budaya bangsa ini. Yang berikut saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Abdul Haris Muhyiddin atau Ari. Jadi pada tahun 2007 saya melanjutkan pendidikan saya di Institut Kesenian Indonesia Yogyakarta dan mengambil jurusan etnomusikologi. Dan pekerjaan atau usaha saya saat ini sebagai jasa penyelenggara event atau event organizer. Pada tahun 2012 saya sudah terjun ke dunia event dan berjalannya waktu. Pada tahun 2015 saya mulai konsen pada program-program pendidikan, kewirausahaan, dan seni budaya. Beberapa program seperti Talkshow Startuppreneur Indonesia. Terus saya juga membuat lembaga belajar bahasa Inggris. Dan pada tahun 2017 dan 2018 saya mewakili Maluku Utara untuk program kementerian di Jogja. Jadi waktu itu program kewirausahaan acaranya di Visipol Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Dan juga saya mendapat kepercayaan untuk menggarap cukup banyak event-event kebudayaan di Tidore seperti GSMS atau Gerakan Seniman Masuk Sekolah, terus pegelaran seni budaya dari KPU Tidore, terus malam puncak hari jadi Tidore, dan pernah juga bekerja sama dengan Net TV untuk program sejarah, budaya, wisata, dan kuliner di Tidore, dan lain sebagainya. Dalam rangka mengikuti program fasilitas bidang kebudayaan ini, saya memilih kategori pendayagunaan ruang publik, yang pasti di tempat kelahiran saya, Kota Tidore Kepulauan, tepatnya di Arena Pendopo Budaya Open Space. Di sini saya akan membuat event Syukurdofu Culture Festival. Syukurdofu adalah bahasa Tidore yang berarti terima kasih. Dan ini adalah nama usaha saya yang melekat sekali dengan budaya atau jati diri dan identitas dari Kota Tidore sendiri. Tujuan dari Syukurdofu adalah membangun kesadaran dan kebiasaan orang Tidore untuk menggunakan Syukurdofu ini sebagai pengganti dari kata thank you atau thanks, bahkan terima kasih. Tidore yang sudah memasuki usia 913 tahun ini dikenal sebagai kota tua yang bersejarah dan berbudaya. Nilai budaya dan tradisi yang diwariskan oleh para leluhur atau para pendahulu ini menjadi tanggung jawab kami generasi muda untuk merawat dan mempertahankan kebudayaan Tidore ini. Seiring waktu berjalan, zaman yang terus berkembang dengan sangat cepat ini dan pesatnya perkembangan teknologi menurunkan minat generasi muda terhadap kebudayaan Tidore yang seharusnya kita rawat dan pertahankan nilai-nilai warisan dari para pendahulu ini. Hal ini disebabkan karena kuatnya pengaruh budaya asing yang masuk ke daerah kita. Pergeseran ini merubah kebiasaan dan pola pikir generasi muda Tidore yang lebih memilih budaya asing untuk mereka banggakan.
Inilah yang melatar belakangi saya untuk membuat event-event kebudayaan seperti Sukurdofu Culture Festival ini. Sukurdofu Culture Festival hadir untuk meningkatkan kembali rasa cinta dan kesadaran generasi muda dalam merawat dan mempertahankan adat, tradisi, dan kebudayaan Tidore, serta mempertegas jati diri dan identitas Tidore sebagai kota tua yang bersejarah dan berbudaya. Event yang bertemakan Muda Berkarya, Muda Berbudaya ini memberi pesan bahwa salah satu tugas kita generasi muda adalah terus berkarya untuk mempertahankan budaya kita, yaitu budaya Tidore. Pada indeks pembangunan kebudayaan Maluku Utara berada di posisi kedua terendah, dan ini menjadi tantangan dan motivasi kami untuk bisa sama-sama membangun, merawat, serta mempertahankan budaya Tidore ini. Sukurdofu Culture Festival 2021 mempersembahkan sebuah event kebudayaan Tidore yang menampilkan pameran kerajinan lokal, seni lukis, busana tradisional, pendidikan, dan kuliner khas Tidore dengan konsep stand Bireteto. Bireteto itu rumah adat Tidore dari bambu dan katu. Terus ada talk show budaya saya oleh Pak Amin Faruk. Dia adalah budayawan dan jejau Kesultanan Tidore. Terus dari Maestro Kabata dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tidore Kepulauan. Event ini berlangsung selama 3 hari, dan di hari pertama ada opening ceremony. Di opening ceremony itu dibuka oleh menyanyikan lagu Indonesia Pusaka oleh adik-adik difabel atau disabilitas dari SLB Tidore. Terus ada tarian kolosal, kolaborasi musik tradisional Tidore seperti tifa, gong, suling, dolo-dolo, rababu, dan lain sebagainya. Dan penampilan musik tradisional. Untuk di hari kedua sendiri, di sore hari ada talk show budaya saya oleh 3 pemateri yang tadi, dan malamnya diisi dengan pertunjukan 8 jenis tarian tradisional, baik tarian asli maupun tarian kreasi dari sanggar-sanggar yang ada di Kota Tidore Kepulauan. Dan salah satu diantaranya adalah tarian Body of Gracile, yang mana tarian ini pernah mewakili Tidore bahkan Maluku Utara untuk tampil di SIPA atau Solo International Performing Arts pada tahun 2019. Dan di hari ketiga sendiri diisi dengan pertunjukan kabata, tarian tradisional, musik tradisional, dan puisi. Di sini juga ada tarian kapita yang menjadi tarian penjemputan para tamu dengan menampilkan 50 penari dari Sanggar Raugabi, Kelurahan Urabunga. Untuk event ini sendiri, karena pada masa pandemi, kami betul-betul fokus pada penerapan protokol kesehatan, dan untuk membatasi kerumunan di setiap hari. Untuk event ada 3 hari, di hari pertama, hari kedua, hari ketiga, jadi setiap harinya itu hanya dibatasi 500 orang pengunjung. Dengan kapasitas venue itu 1.500 lebih. Dan setiap stand itu hanya bisa dijaga oleh 2 orang saja. Dan pengunjung yang berkunjung ke stand-stand Bireteto itu maksimal 4 orang secara bergantian. Untuk ukuran standnya 3x3. Terus panitia dan pengisi acara semua diwajibkan untuk swab. Di lokasi acara juga akan disiapkan masker cadangan. Dalam sehari itu kami siapkan 100 sampai 200 masker per harinya. Terus ada pencuci tangan dan tes suhu untuk setiap pengunjung. Dan semua penjaga stand diwajibkan untuk menggunakan busana tradisional Tidore. Melihat
pernyataan Pak Menteri Sandiaga Uno pada live di channel YouTube Kemenparekraf tentang event dan mais ini adalah berbagai macam event pertunjukan, pameran dan sejenisnya akan sudah bisa dilaksanakan pada Maret ini, tapi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Dan jika eventnya bentuk pameran, berarti di dalamnya harus ada posko COVID-19. Ya. Nah, maka dari itu sebagai antisipasi dan ikhtiar saya memberikan satu tempat di arena acara untuk posko COVID-19. Dan event ini akan disiarkan langsung oleh Pandawa TV, TV lokal Tidore, terus channel YouTube dari RRI Ternate, fanpage Sound Entertainment, fanpage Syukur Dofu Indonesia, dan juga saya akan bekerja sama dengan 10 media lokal, ada Malut Pos, Cermat, Kumparan, Tanda Seru, Indo Timur, Times Indonesia, Mata Publik, Sentra News, Haliora, Marijang, dan Fajakeho. Dan ada juga 6 media nasional yang saya melakukan media placement. Ada Tribun News, Tempo, Liputan 6, Berita 1, Media Indonesia, dan Sindo News. Event ini akan memberikan dampak yang baik terhadap perekonomian daerah, meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat Tidore, baik itu pengrajin lokal, pelaku usaha kuliner khas. Pemerintah Kota Tidore juga akan mendapat dampak yang baik, khususnya di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terus pelaku seni musik, seni tari, seni lukis, dan pastinya memberikan hiburan dan kebahagiaan untuk masyarakat Kota Tidore Kepulauan. Insya Allah konsistensi saya pada event dan program-program kebudayaan bisa memberikan sedikit bantuan atau kontribusi untuk ketahanan budaya dan meningkatkan IPK, Indeks Pembangunan Kebudayaan di Tidore dan Maluku Utara di atas standar Indeks Pembangunan Kebudayaan Nasional pada tahun-tahun mendatang. Terima kasih, Syukur Dofu.